Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan ini ya, mendengarkan presentasi saya terkait aksi nyata saya. Adapun judul aksi nyata saya yaitu penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Ya, jadi memang budaya positif ini sangat penting sekali kita buat. Jadi di sini kita akan berkolaborasi. Sekalian saya juga akan sharing terkait apa itu sebenarnya budaya positif yang akan kita buat ini. Namun sebelumnya, sebelum saya memaparkan presentasi saya hari ini, kita akan membuat yel-yel ya Bu, ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Boleh. Oke, biar lebih semangat dan lebih seru lagi. Ya, yel-yelnya nanti kalau saya katakan selamat pagi, nanti Ibu, Bapak Ibu akan meresponnya dengan pagi luar biasa. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semua. Baik, sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu terkait mengenai budaya positif. Mungkin budaya apa sih itu sebenarnya budaya? Budaya itu sebenarnya pembiasaan ya Bapak Ibu ya, pembiasaan hasil ide, kreativitas yang kita buat bersama-sama. Kemudian dari ide dan kreativitas itu nanti akan kita hasilkan sesuatu yang bernilai positif ya. Yang bernilai positif ini nanti akan kita share kepada masyarakat atau warga sekolah. Ya, itu yang disebut dengan budaya positif. Next. Ya, apa aja sih budaya positif itu? Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi istilah budaya ini menjadi sebuah pembiasaan. Nanti dari budaya inilah anak-anak itu jadi terbiasa, ya, sehingga mereka bisa menjadi mandiri dan juga bertanggung jawab. Next, Pak Am. Nah, jadi inti konsep dari budaya positif ini ada beberapa konsepnya ya, ada 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika ketujuh konsep ini kita terapkan di sekolah kita ataupun di kelas kita, yakinlah Bapak Ibu, kita akan menjadi guru yang menginspirasi. Ya, kita akan menjadi guru yang menginspirasi, kita akan menjadi guru yang berpihak kepada siswa ya, seperti konsep Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini kami calon guru penggerak akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua seperti apa paradigma pembelajaran yang baru. Paradigma pembelajaran baru itu adalah pembelajaran yang berkonsep pada konsep Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi ketujuh konsep ini mulai yang pertama itu perubahan paradigma belajar dulu. Ya, biasanya sekarang ini kita lihat masih banyak guru-guru yang masih melakukan paradigma pembelajaran baru ataupun istilahnya konsep pembelajaran tradisional ya, teacher center. Kemudian mulai lebih berpihak kepada dirinya sendiri tanpa menghiraukan bagaimana keberpihakannya kepada murid-muridnya. Ya, kemudian juga disiplin positif. Itu akan kita bahas nanti. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan memaparkan satu persatu supaya sama-sama kita paham ya Bapak Ibu, bagaimana nanti tindak lanjutnya yang akan kita buat di dalam kelas. Mengingat ini kan sudah masuk ke semester baru. Ya, jadi kita nanti selaku wali kelas bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Dan insya Allah ini akan membawa perubahan baru terhadap proses pembelajaran kita di kelas. Seperti itu. Oke,
next Pak Romi. Ini dia pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nih, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sekilas kita sudah sering mendengar berdiferensiasi. Dengan kehadiran kurikulum merdeka, kata-kata berdiferensiasi ini pasti booming, ya. Tapi kita kadang tidak tahu apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, sini aja akan kita bahas. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru ini muaranya adalah membentuk siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita gali dalam diri anak murid kita. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus kita tanamkan melalui pembelajaran paradigma baru ini tadi. Kemudian siswa kita harus bisa mandiri, ya, tanpa harus ada hadiah, tanpa harus ada iming-iming peningkatan nilai. Dia bisa melakukan sendiri, ya, dengan inisiatif, dengan motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, atau disebut motivasi instinknya. Tanpa kita suruh, dia udah peka. Nah, ya, tanpa kita harus kasih tahu, dia udah tahu sendiri. Nah, ya. Kemudian berkebinekaan global, ya. Kemudian jiwa gotong royong. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat kelas-kelas kita, harus kita suruh lagi murid kita ngaku sampah berserakan, tolong dong. Nah, ya. Jadi dengan konsep Ki Hajar Dewantara, paradigma baru ini, anak-anak itu langsung peka terhadap situasinya. Kemudian kreatif, ya, anak-anak harus memiliki kreatif. Kreatif ini harus digali, ya, kita harus menggali kreativitas yang tertanam di dalam diri siswa kita. Kemudian bernalar kritis, ya. Terkadang kita sulit juga apa yang A yang kita sampaikan, anak-anak kita pasti akan menangkapnya Z. Lumayan kalau B, ini lebih ke Z lagi, ya, nggak nyambung. Nah, karena mereka belum bisa menginterpretasikan apa yang kita maksud dengan apa yang dimaksudkannya. Kemudian, nah, inilah muara pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Muaranya ke profil pelajar Pancasila. Bisa kita dapatkan ini? Pasti bisa. Anak-anak itu bisa kita bentuk seperti ini kalau kita gurunya juga mau belajar dan mau berkolaborasi. Oke. Next, Pak Ram. Ini next saja. Ini dia. Mengubah paradigma teori stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol. Ini dia. Wah, selama ini kita selalu menggunakan teori stimulus oligami, ya. Jadi stimulus ini memang kalau dia bertindak A, dia akan dapat konsekuensinya A. Seperti itu, ya. Apa yang dia lakukan, kita lihat berarti sudah ada proses, berarti dia sudah belajar. Ya, sudah ada hasil berarti belajar. Jadi akan dirubah ke teori kontrol. Bagaimana sih perubahannya? Nah, kalau dia di teori stimulus yang lalu-lalu kita pahami, nih realitas kebutuhan kita sama. Orang berpikir waktu di teori stimulus, ya, kebutuhan orang itu pasti sama, ya. Contohnya ke siswa kita, kebutuhan siswa itu sama. Tetapi setelah kita kaji yang sekarang ini masuk ke teori kontrol, tidak, kebutuhan siswa itu tidak sama ternyata. Ya, kita lihat aja bakat dan minat siswa. Bakat dan minat siswa itu aja berbeda, ya. Kadang kita ngotot si A ini kenapa sih nggak bisa nilai matematikanya 80, yang lainnya bisa, dia kok selalu aja 40, 50. Ini si A ini nilai produktif pemasaran ini kok seperti ini terus. Nah, terkadang kita merasa kesal nggak bisa naik nih prestasinya. Tetapi tanpa kita sadari, bakat dia di lain sisi itu ada, ya. Bakat dia di lain sisi itu ada. Oh iya, ternyata dia ini keren nih untuk mendesain. Ketika kita masuk ke pelajaran desain, dia oke mendesain, dia kreatif mendesain. Nah, di situ jadi paradigma yang mengatakan kebutuhan murid itu sama itu salah, ya. Jadi masuklah dia ke paradigma baru, yaitu teori kontrol, bahwasanya kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa memeta-metakan, ya,
dari siswa tersebut. Jangan selalu kita ngejudge, kamu kok malas sekali, ngejudge kamu kok, oh iya ya kak, udah ibu berulang kali dalam kok nggak nangkep. Ya dia memang lemahnya di situ, tetapi dia positifnya di bakat yang lain. Itu harus kita apresiasi dan harus kita gali dan kita tumbuhkan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, no, ya itu dulu paradigma dulu. Kita guru melihat siswa itu sama enggak? Ya sekarang itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya kita harus melihat dari sudut pandang yang banyak supaya kita bisa memberikan kesimpulan. Ya tidak bisa kita hanya melihat dari satu sisi saja. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, enggak itu egois ya. Itu dulu paradigma dulu nih respon. Jadi kita sebagai guru, saya guru ini harus bisa merubah kamu seperti apa yang saya inginkan. Kamu tuh harus cerdas, tidak bisa. Setelah dikaji teori kontrol yang sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita tuh harus fair. Kamu tuh harus ke A, tapi bu saya mau ke B. Kita nggak bisa memaksa. Nah kita harus ikutin dia, kita harus dampingi dan kita harus arahkan bagaimana cita-cita dia tadi bisa sampai. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma dulu tuh. Kita tuh bisa mengontrol siswa. Nilaimu ada di ujung pulpen saya, oh nggak bisa, ya. Jadi semua orang memiliki tujuan. Bahkan siswa membuat kesalahan, dia ada tujuan tertentu, ya. Siswa membuat kesalahan yang kita pikir dia kamu salah, padahal dia punya maksud tertentu yang kita tidak tahu apa maksudnya, mungkin caranya yang salah. Nah, jadi itulah PR kita Bapak Ibu, bagaimana ya tujuan tersebut bisa dicapai dengan jalan yang benar. Jadi kemudian saya bisa mengontrol orang lain tidak, yaitu paradigma dulu. Ya sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan istilahnya kita aja sulit kita kontrol ya, apalagi mau mengontrol orang lain seperti itu ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Aku tuh udah baik sama dia tuh kok nggak baik ya sama aku, kok nggak bisa. Ya. Jadi kita tetap harus berlaku baik sama siswa kita, walaupun terkadang responnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tetap ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal nih selalu nih terjadi di kelas ya. Ketika kita sudah kewalahan menangani siswa itu, kita bujuk, ayolah anakku, gak ini anakku, tugasnya tidak kunjung ada. Ayo cepat, terakhir kali kita udah jenuh. Kamu kalau tidak kamu kumpul besok, ya saya kurangi 50 poinmu. Jadi memaksa kita, ya kita jadi cenderung memaksa karena kita udah jenuh nih membujuk, ya kemudian jadi kita bikin hukuman terakhirnya. Ya ternyata itu tidak ya. Jadi yang sekarang harus berkolaborasi. Ya kita kerja sama dengan dia. Ayo anakku di mana nih yang kamu tidak bisanya? Bisa ibu bantu? Ya. Nah, jadi kita kolaborasi dan kerjasama dengan anak-anak untuk menciptakan pilihan-pilihan barunya. Oke, next. Itu dia terkait paradigma baru ya Bapak Ibu. Tadi paradigma baru kita harus mengikuti konsep Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita sebagai guru harus bisa menanamkan profil Pancasila yang 6 tadi di dalam diri anak murid kita melalui apa? Pastinya melalui pendekatan keberpihakan terhadap siswa. Yang kedua, disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang berbeda. Ini yang paling sulit ya Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa kita tidak, terkadang kita merasa ketika kita arahkan mereka slow respon. Ketika kita kasih hadiah baru mereka bersemangat. Ketika kita kasih hukuman baru mereka melaksanakan. Ketika kita kasih ancaman baru itu mereka lakukan. Nah ya, jadi kalau kita pikir-pikir mereka melakukan sesuatu karena ada hal-hal yang negatif gitu ya. Ada ancaman, ada hukuman, kemudian ada hadiah.
motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana itu kita tumbuhkan Bapak Ibu? Bisa nggak itu ditumbuhkan Bapak Ibu? Ya, pasti bisa. Ya, bisa. Bisa dengan cara bagaimana? Nanti kita akan wawancara. Ada yang tahu caranya bagaimana? Tahu SMK-nya kali ya? Gimana, Bu Seli? Saya izin jawab. Iya, boleh. Kemungkinan untuk proses anak belajar memahami apa yang harusnya dia bisa lakukan sendiri tanpa harus disuruh atau seperti yang tadi, itu mungkin proses waktunya butuh yang lebih lama karena mungkin ada anak-anak mungkin harus beradaptasi dengan lingkungan dan support system juga di sekitar sekolah. Jadi anak-anak ini harus ada juga yang mendorong dari luar, Iya. bukan hanya dari dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau dari dirinya sendiri itu susah ya Bu ya, Iya. karena latar belakang anak juga berbeda, karakternya juga beda-beda. Jadi memang harus bersinergi sehingga Bu. Jadi dari sistem sekolah, support system dan lain sebagainya itu memang harus mendukung sehingga anak-anak ini dengan waktu yang sudah ditargetkan bisa dia memahami apa yang harusnya dia lakukan tanpa disuruh. Oke, luar biasa pendapat dari Bu Seli semuanya. Ya benar. Memang sulit, kita harus bersinergi antara guru, siswa dan masyarakat sekolah juga harus bersinergi. Ya apalagi guru. Sekarang konsep pemahaman Ki Hajar Dewantara, kita guru harus berpihak kepada siswa. Harus berpihak kepada siswa. Bagaimanapun kondisi siswa, kita harus menjadi pelayan bagi siswa. Itu seperti itu dia, ya. Ataupun terkadang kita risih nih mendengarnya, tetapi inilah memang menghambakan siswa. Itu konsep Ki Hajar Dewantara. Konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menghambakan siswa. Nah, seperti itulah dia. Jadi memang subjeknya memang harus siswa itu. Kita lakukan pendekatan, ya. Kemudian kita lakukan pendampingan. Kemudian kita harus meluangkan waktu mendengar keluh kesah, empati sama siswa. Kalau kita merasakan apa yang dirasakan siswa, saya yakin siswa itu pasti mudah kita kendalikan dan mudah kita kontrol. Oke, next Pak Rom, itu dia budaya disiplin positif. Nih, kebutuhan dasar manusia, ya. Untuk menggapai disiplin positif itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia dulu Bapak Ibu. Ya, sama halnya seperti kebutuhan. Ketika kebutuhan itu sudah didapatkan, yakinlah anak-anak itu pasti akan menurut. Anak-anak itu pasti akan pasti akan merasa tergugah hatinya. Pasti akan mulai membaik. Apa aja kebutuhan yang harus kita lengkapi? Ini ada 5 kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Ini dia kebutuhan yang harus kita lengkapi di anak didik kita. Next Pak Rom. Ini kebutuhan apa aja sih ini dia bertahan hidup. Anak-anak kita terkadang timbul sifat bandelnya mungkin karena faktor keluarga, ya, perekonomian, ya. Kemudian perekonomian anak-anak kita kan kita lihat mungkin ada golongan menengah ke bawah, ya. Ketika untuk makan juga sulit, ya, makan sulit. Kemudian tempat tinggal yang tidak nyaman, kemudian kesehatan. Nah, jadi bisa juga pemicunya seperti itu. Jadi ketika dari faktor bertahan hidup ini terlengkapi, mungkin ini kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar bisa sedikitnya mengatasi solusi dari permasalahan siswa kita sekarang ini. Kemudian kasih sayang, ini banyak siswa kita yang merasakan kurangnya kasih sayang, ya, kurang merasa diterima, ya, minder, ya, kurang dipedulikan, ya, bahkan kurang berbagi, ya, kurang, sehingga dia mengakibatkan dia merasa sendiri, ya, tidak dirangkul. Itu dia tadi. Jadi mengakibatkan ya pengendalian dirinya itu, kontrol dirinya itu pas, sehingga mengakibatkan dia rasa kesana kemari. Nah, coba kita sebagai guru bagaimana kita memberikan kasih sayang. Bapak Ibu yang punya anak, bagaimana mungkin siswa ini kita ibaratkan seperti anak sendiri lah, ya, sehingga mereka cukup dikasih sayang dari kita. Iya. Iya ya, seperti anak sendiri, ya.
memberikan motivasi, ya, memberikan kelembutan, kemudian menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan, sehingga timbul keterbukaan. Ketika siswa ini sudah mulai terbuka sama kita, pasti mereka akan percaya dengan kita. Ketika dia sudah percaya, baru kita tinggal memasukkan strategi kita nih, supaya siswa ini bisa tetap terkendali dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu nih. Kemudian penguasaan harga diri. Sekarang siswa banyak yang dibully, ya, dibully. Kemudian keinginan untuk dianggap, ya, di dalam kelompok pun mungkin karena sesuatu hal dia terasingkan, ya. Kemudian memimpin, tidak dikasih kesempatan untuk tidak dikasih kesempatan untuk memberikan pilihan, ya. Kita selalu ngejudge, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, padahal dia ada pilihan sendiri di hati nurani dia, tapi kita nggak ada kesempatan untuk menggali itu lagi, ya. Kemudian berprestasi, ya, apresiasi, mungkin kita kurang mengapresiasi dia. Kadang anak-anak ini dibilang kamu hebat aku, itu udah luar biasa, ya. Walaupun memang ekspektasinya tugas-tugasnya di luar dari kenyataan, ya, kita suruh 10, dia cuma ngerjain cuma 2, ya. Tetapi ketika kita, kamu hebat anak ibu, cuma mengacungkan jempolnya sudah dianggap, ya. Proses belajar itu sudah diapresiasi. Jadi itu penghargaan yang sekecil itu, Bapak Ibu, ternyata itu menjadi sebuah hal yang luar biasa di hati siswa kita, ya. Kemudian diakui dan didengar. Sekarang dengan, ya, kita nggak mungkiri lah, kerjaan kita banyak, ya, administrasi, ya, kemudian pekerjaan kolaborasi, pelatihan. Jadi kita mungkin untuk menyisihkan waktu untuk keluarga kita aja sangat minim, ya, apalagi untuk ke siswa. Tetapi memang wajib, ya, menyisihkan waktu 10 menit, 5 menit atau 15 menit untuk siswa itu perlu, ya, untuk hanya mengetahui kabar mereka itu, ya. Dengan seperti itu mereka bisa merasa terakui dan didengar keluh kesahnya. Kemudian kebebasan mandiri, ya. Terkadang kita kurang yakin dengan siswa kita sendiri, bahkan untuk melepas mereka untuk memberi keputusan juga kita kurang yakin, padahal mereka sebenarnya bisa, ya. Coba deh kamu, anakku, bikin konsepnya seperti apa, karena mereka bisa mengkonsep, tapi karena kita mungkin lama kali, nanti kayak mana-mana repot 2 kali, jadi kita yang membuat. Nah, anak kita, ya, tinggal nunggu beresnya. Nah, jadi kalau seperti itu anak itu nggak terlatih untuk mandiri. Cobalah sekali kita biarkan mereka untuk mengkonsep dulu, baru nanti kita evaluasi, ya. Kemudian mencoba hal yang baru, ya. Terkadang pembelajaran kita biarkan siswa itu bereksplorasi, apalagi sekarang ini guru hanya sebagai fasilitator, ya. Guru tidak perlu memberikan bahan banyak-banyak, ya, teori-teori, karena sumber belajar itu tersedia sudah banyak, ya. Kita hanya sebagai pemimpin belajar bagi mereka. Nih ada tema nih, coba deh kamu kembangkan seperti apa, sumber belajar ada, kita kasih format real seperti mereka, kita arahkan, mereka bisa jalan sendiri, tapi bukan kita biarkan, ya, tetap kita dampingi. Jadi biarkan mereka bereksplorasi, mengembangkan hal-hal baru mereka, ya. Itu paradigma baru. Tidak dulu kita harus monoton, harus kriterianya harus seperti ini, ya, harus teorinya harus seperti ini. Tidak, biarkan mereka berkembang dengan imajinasi mereka, ya. Kemudian kesenangan nih, terkadang kita lupa ya Bapak Ibu, ya, bermain, humor, antusias dan tertawa, ya. Terkadang kita melupakan hal ini, dan hal ini sebenarnya sangat penting di kelas, ya, karena ketika kita di forum juga kalau tidak ada ketawa-ketawa dan terlalu serius, kita juga sangat boring, bosan, apalagi kalau siswa kita, ya. Jadi memang perlulah kita bikin ice breaking, perlu kita humor, ya, di dalam kelas, ya. Kemudian perlu kita memberi kesempatan kepada mereka untuk bercerita hal yang lucu, kemudian kita apresiasi, dan sehingga di dalam kelas itu sama-sama bahagia, sama-sama menyenangkan. Nah, seperti itu, ya. Biasanya
ya, wah luar biasa untuk ibu-ibu. Ibu Irma bagaimana Ibu Irma? Yang untuk bermain humor antusias ini pernah nggak dilakukan di Pernah di beberapa kelas, cuman ada memang beberapa kelas lagi sulit. Betul ya Bu, karena memang kalau ya kita ketahui bersama, apalagi saya tidak semua jurusan itu kan karakteristik anak itu sama. Karakteristik anak ini di tiap jurusan itu kan berbeda-beda. Jadi kalau kita bikin juga ice speaking tetap aja ya ini ya nggak terlalu antusias ya. Ada yang kaku. Terkadang kalau di kelas saya bikin ice speaking malah saya nggak bisa menghandle, makin kan ya sehingga kelasnya terkontrol, kelas kanan dan kelas kiri merasa terganggu jadinya ya. Oke, jadi pandai-pandai kita lah sebagai guru bagaimana untuk mengkondisikannya. Oke, next Pak Rom. Nih, yang keempat itu ya nih motivasi perilaku manusia. Ya, yang keempat ini juga harus kita dorong dari dalam diri siswa kita. Ya Bapak Ibu. Ini motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang datang dari luar diri kita. Ya, dari luar diri kita seperti motivasi dari teman, motivasi dari orang tua, motivasi dari rekan sejawat. Nah, ya jadi mempengaruhi tindakan kita. Ya, jadi apa sih dampak motivasi ekstrinsik ini? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, karena nggak nyaman, takut hukuman, jadi kita rajin belajar. Ya, untuk menghindari guru matematika walaupun salah tetap kita buat daripada dihukum keliling lapangan. Ya, nah, jadi kemudian atau untuk mendapatkan imbalan ini sering sekali saya dapatkan untuk mendapatkan imbalan penghargaan, jadi anak itu semakin rajin. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Bagaimana Ibu kata? Kira-kira siswa-siswa Ibu dalam melakukan tugas, dia nih melakukan tugas, ada nggak faktor yang kedua ini? Ada, misalnya gini, kalau dia nilai prakteknya tuh tinggi kan, nanti saya bilang yang 3 terbaik itu nanti dapat hadiah, misalnya entah coklat, entah nilainya ditambah, atau videonya itu nanti diposting di Instagram jurusan gitu. Salah satu penghargaannya seperti itu. Jadi karena dengan penghargaan itu mereka jadi termotivasi. Coba kita bayangkan kalau tidak ada penghargaan itu bisa nggak mereka termotivasi? Belum tentu. Ya, bagaimana Ibu Idola? Belum tentu termotivasi, apalagi anak-anak yang biasa dikasih penghargaan, pujian, imbalan, tanpa itu mereka bisa aja tidak termotivasi. Ya benar ya Ibu, ya benar. Terutama untuk Ibu kata Ibu Idola, ya ini dia ya. Terkadang memang motivasi ekstrinsik inilah salah satu faktor memicu siswa kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, tetapi kalau tidak ada ini, ya khawatirnya, ya mereka tidak termotivasi. Ya, hanya karena ada hukuman mereka bergerak, hanya karena ada hadiah mereka berpacu. Nah, jadi PR kita bagaimana motivasi ekstrinsik ini ya lebih kecil, ya lebih besarnya motivasi intrinsik yang dari dalam. Kita harus menggali motivasi dari diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka mau nilai bagus, ya udah mereka harus motivasi dari dalam diri, kerja keras mereka, bukan hanya karena iming-iming hadiah. Ya, nih, jadi motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, jadi terkadang anak-anak ini walaupun nilainya tidak tinggi, nilainya cukup, karena mereka memang hukuman dia bersifat satu arah ya Bapak Ibu. Jadi dia bersifat tiba-tiba ya. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan kita langsung refleks memberikan hukuman. Kemudian sedangkan konsekuensi ada perjanjian kesepakatan ya. Ketika ini saya kasih tugas ya, ketika kamu tidak mengasih tugas, apa konsekuensinya ya anak-anak saya? Nulis Bu selama 3 lembar, itu konsekuensi. Konsekuensi ini juga tidak terlalu baik ya, karena anak-anak bekerja karena ada konsekuensi, tidak tulus ya. Kemudian restitusi, nah ini yang mau kita upayakan. Apa
Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bagaimana murid itu sadar sendiri bahwa dia salah. Ya, oh saya salah ibu. Jadi kalau kamu salah, apa solusi yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kita gali, dia sadari kesalahan dia, kemudian dia cari sendiri solusi untuk kesalahan dia tersebut. Nah, ya. Jadi itu dia bedanya ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk di paradigma pembelajaran baru ini kita harus dan wajib melaksanakan yang ini ya Bu, yang ketiga restitusi. Nanti kita akan berkolaborasi bagaimana kita akan membuat restitusi di kelas kita masing-masing. Oke, next, Pak Rom. Ini dia, tunggu. Ini dia ada contoh tindakan siswa ya Bapak Ibu. Coba bisa kita buat yang mana dia hukuman, yang mana konsekuensi ya. Coba Ibu Bel, Ibu Belina, yang nomor 1 kira-kira coba Ibu, Ibu baca. Ibu coba kasih apakah dia itu hukuman atau konsekuensi kira-kira. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yes, ya, sepakat kita hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yes, sepakat kita ya Bapak Ibu, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yes, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dikoleksi. Ya, benar, konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, yang ke selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Yes, ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman lah. Hukuman itu. Gimana Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi. Ya, karena ada kesepakatan di sini ya. Oke, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Yuk, Pak Rom, next. Nih ya, konsekuensi kan. Karena ini sudah disepakati oleh guru olahraganya. Oke. Next. Ini dia posisi kontrol guru. Ini perlu kita paham ya Bapak Ibu. Ini mungkin yang terakhir. Posisi kontrol guru. Posisi kita di kelas itu ada 5. Ya, posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau kita sebagai manajer. Ini adalah posisi yang selalu nih ya dilakukan oleh guru nih di kelas. Penghukum, ya. Coba next Pak Rom. Ini dia. Kalau dia penghukum ya, nih kita nanti saya akan tanyakan ibu sering melakukan posisi apa nih? Nih, kalau dia penghukum, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa hadir tepat waktu? Oh, ya ini biasanya kita nih dengan emosi, mata melotot, ya kemudian intonasi suara Biasanya udah final banget tuh. Iya, ini kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah melakukan ini? Sebenarnya semua ya, semua pasti Ya. ya. Karena porsi anak-anak beda-beda juga. Ya. Ini dia. Yang mana ini sekarang? Yang mananya ya? Ini dia lagi nih, ada lagi nih guru nih posisinya membuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji pada ibu tidak datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Tidak, kita kadang ini memelas nih sama siswa nih untuk mengatakan seperti ini. Ya, pernah nggak seperti ini Bapak Ibu? Ya, ini mungkin udah karena udah luar biasa tidak bisa berucap apa-apa lagi, kita jadi memelas ke siswa. Ya, padahal sebenarnya dampaknya ini siswa itu akan merasa bersalah terhadap kita. Ya, merasa kasihan jadi melihat kita. Ya dia berlebihan. Sebenarnya. Ini kemudian posisi sebagai teman, ya Bapak Ibu, ini kita juga sering melakukannya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke
dia tadi, maka dia semakin rajin. Nah, itu dia. Kemudian ini nih, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Bagaimana ini Bapak Ibu? Ini mau manajer. Ya Bapak Ibu. Untuk paradigma pembelajaran baru kita dituntut harus bisa sebagai manajer. Ya, bagaimana kita bisa memvalidasi tindakan siswa itu bahwasanya dia salah. Dia mengakui dirinya salah nih. Diakuinya dulu dirinya salah. Ya Bu, saya memang salah. Nah, kemudian kita tanya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah kamu ini? Nah, kemudian kita balik nanya untuk dia menemukan solusi terhadap masalah yang sudah dia buat sendiri. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita seperti ini, anak-anak ini akan terlatih mandiri, akan terlatih menemukan solusi, akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, sehingga dia lebih hati-hati dalam berperilaku. Ya, jadi memang yang manajer yang oke yang harus kita terapkan. Ya, bagaimana cara menerapkannya? Nanti kita sama-sama kolaborasi untuk membuat kesepakatan kelasnya. Oke, next Farol. Nih, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Kita selaku guru dalam posisi teman kah? Pemantau? Merasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu nakku. Oke, next Farong. Ya, pembuat merasa bersalah ya. Next. Nih, kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Oke, hukum. Oke. Benar Tuhan. Next. Nih, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Manajer. Yes. Coba kita lihat. Yes. Manajer. Yes. Next, Pak. Oke. Coba ini sekali udah habis deh. Kesimpulan aja Pak Rom. Nah, ini kesimpulannya buat. Sebulan. Aja lah yang tadi Pak Rom. Yang tadi next. Ini dia. Oke. Jadi Bapak Ibu itu dia mengenai budaya penerapan budaya positif di kelas ya. Mungkin nanti next kita akan bisa berkolaborasi lagi untuk membuat outputnya adalah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas supaya nantinya kita akan bisa menjadi guru yang sesuai dengan konsep Bapak Ki Hajar Dewantara, bagaimana guru itu berperan menuntun murid-muridnya ya, menuntun murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat di zamannya ya, bagaimana mereka kita tuntut untuk menggapai cita-cita mereka yang setinggi-tingginya ya. Jadi kita sebagai guru haruslah berpihak kepada murid-murid kita, bagaimana kita berempati kepada murid-murid kita, bagaimana murid-murid kita jadikan subjek ya, jadikan keberpihakan kepada mereka sehingga proses pembelajaran kita bisa lebih bermakna, lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya terhadap pemaparan materi saya, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk dapat hadir mendengarkan presentasi saya. Semoga kita sehat selalu ya, semoga guru semakin maju. Amin.
dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau dia peraturan kelas, ya ibu gurunya yang membuat. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, harus tepat waktu, harus ini, udah ditempel. Tetapi kalau keyakinan kelas, kesadaran ini tumbuh dari diri kalian, ya, tumbuh dari diri kalian. Kemudian ibu beserta kalian kita sepakati ini. Supaya apa? Supaya mewujudkan kelas-kelas yang kita impikan. Seperti apa sih kelas yang kita impikan? Kelas yang saya impikan itu Bu, maunya jangan ada pembulian. Bu, kelas yang impian saya itu tenteram, aman, kondusif sehingga saya lebih serius belajar. Bu, saya tuh pengen teman-teman saya itu pengertian terhadap situasi. Bu, saya maunya itu Bu, teman saya itu bicaranya lembut sama saya, Bu, nggak bentak-bentak. Bu, saya maunya kelas kita itu kan Bu, desainnya itu cantik, Bu, kreatif. Bu, saya mau teman saya itu saling menolong, Bu, ketika saya memang nggak tahu, Bu, nggak pelit ilmu, Bu, dia langsung menolong saya, ngajarin saya. Bu, saya nggak suka, Bu, di sampah-sampah berserakan di kelas saya, tapi kadang saya capek, Bu. Saya bilang sama kawan saya suka-suka pula, gitu langsung dia bentak-bentak. Ya. Bu, saya mau itu kelas kami itu nyaman, aman, kondusif. Jadi kami belajar itu lebih bahagia. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Untuk mewujudkan itu kita harus sepakat. Ya, kakak-kakak berikan poin-poin penting untuk mewujudkan itu. Kemudian nanti kita bacakan satu persatu, kemudian kita sepakati. Ya, jadi harapan-harapan, impian-impian yang ingin kakak buat di kelas ini nanti kita tulis satu persatu. Ya, dan itu nanti akan jadi kebiasaan ketika kita melakukannya di kelas ini. Oke, baiklah Mama Ibu. Ibu akan membagikan sticky note, ya. Di sini Ibu mau kalian menuliskan, ya, keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, ya. Dan nanti akan berjalan selama pembelajaran ini, ya, sehingga dari keyakinan ini nanti kalian mengharapkan kelas-kelas yang kalian impikan, proses pembelajaran yang kalian gambarkan, ya, sehingga ketika kalian belajar lebih nyaman, lebih bahagia, ya, dan menyenangkan. Oke, ini bagi ke belakang. Oke, silakan. Ya, keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian impikan, ya, yang tumbuh dari kesadaran kalian sendiri. Silakan kalian tulis di sticky note itu tadi, kemudian nanti silakan tempelkan ke papan tulis ini. Nanti akan kita rangkumkan, kemudian dari kesepakatan yang kalian buat akan kita sepakati mana nih, ya, yang nantinya bisa menjadi kebiasaan budaya positif bagi kelas kita. Oke, yang sudah selesai bisa ditempelkan di sini aja. Peraturan ya, barisan ini nanti tempel di sebelah sini, barisan ini di sini, barisan ini di sini, dan selanjutnya. Oke, yang sudah selesai silakan.
menjadi sifat positif bagi kita. Jadi nanti kita akan terbiasa, tidak hanya di kelas ini, dimanapun kalian berada, sikap saling menghargai ini akan kalian realisasikan. Ya, inilah dia tujuannya, makanya kita buat keyakinan kelas ini tadi, ya, supaya menjadi pembiasaan. Bahagia nggak kalau kita dihargai? Bahagia, ya. Bahagia nggak kalau kita dihormati? Kalau kita bertanya, bagaimana kabar Bu Sehat? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali. Senang nggak kita mendengarnya? Nah, itulah dia sikap menghargai. Walaupun warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, nggak apa-apa, ya. Tetap berteman. Tidak ada bully membuli. Itulah dia sikap menghargai. Jadi kita menjadi pembiasaan. Berawal dari yang kecil menjadi yang besar. Oke, next yang kedua. Menjaga kebersihan, tidak membeda-bedakan teman dan tertib. Yes, menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan ini sama cinta lingkungan. Ya, cinta lingkungan. Ya, kalau kita udah cinta, ya, nah berarti ada sampah sedikit aja, kita langsung berisi. Benar nggak? Iya, itu akan menjadi pembiasaan di kelas kita. Ini sampah, ambil langsung. Jadi kalau kita ke jalan pun, ada sampah, langsung bercap. Nah, ya, ada diangkat buang sampah sembarangan. Kakak, jangan buang sampah sembarangan, kakak, nggak boleh. Nah, langsung kita bisa memberitahu dia. Karena kenapa? Sudah habit, sudah jadi kebiasaan. Oke, next yang ketiga, lagi kak? Kelas yang saya impikan adalah kelas yang kompak dengan teman-teman dan ramah. Iya, saling menyayangi, ya, antar teman, nyanyi, ya, dan kompak lagi saling menyayangi. Oke, next. Datang tepat waktu dan tiket kelas buat Yes, disiplin, ya. Kemudian apa lagi? tidak membuli dan saling menghargai. Yes, masuk saling menghargai dan saling menghormati. Saling menghormati dan memiliki sopan Iya, sopan santun itu masuklah saling menghargai dan menghormati. Ya, selanjutnya saling bekerja sama dan bertanggung jawab. kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita bekerja sama. Ingat aku di kelas ini kita adalah teamwork, ya. Tidak ada manusia yang hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi apapun ceritanya kolaborasi kerjasama itu baik. Nah, jadi selalu diupayakan kerjasama. Jadi kalau kita pergi luar sana, kita nggak bisa tunggal, harus kerjasama. Ayo, Desti, yuk, aku ajari kamu yuk. Nah, ya, jadi nggak ada namanya kerja tunggal. Oke, next. Memiliki kelas yang nyaman, aman dan Yes, nilai kenyamanan, nyaman, aman. Dan apa lagi? dan tentram. Tentram. Ada lagi? Memiliki sikap kreatif. Yes, kreatif. Ada lagi? Kreatif dan inovatif. Ada lagi? Murid dan guru memiliki sifat yang aktif dalam pembelajaran. Yes, aktif, mandiri. Tidak manja. Ya, mandiri. Oke, nah, sudah selesai ya. Terima kasih anakku. Jadi ada 8 ya keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Oke, ayo kita baca bersama. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Cinta lingkungan. Saling menyayangi dan kompak. Luar biasa. Disiplin. Hebat. Kolaborasi. Cerdas.
Apa komitmen? Komitmen. Kita terapkan setiap saat, ya. Komitmen itu kita terapkan setiap saat, ya. Komitmen dengan diri kita sendiri, oke? Terima kasih atas partisipasinya, anak-anak ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kalian selalu diberi kebahagiaan, ya. Jadilah anak yang bisa diandalkan, kemudian memiliki karakter yang baik. Dan ini semoga bisa kita terapkan nanti, oke? Terima kasih partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Bagaimana kondisi kesehatan? Ibu lihat kamu juga lagi terlihat Vincent. Ibu panggil kamu ke sini karena ada sesuatu hal. Tapi tidak usah khawatir, ya. Setiap orang mungkin memiliki tindakan-tindakan yang di luar dari kendalinya. Dari guru matematika, Vincent makan jelas atau benar itu Vincent? Kenapa Kak Vincent melakukan hal itu? Setelah sarapan, kenapa Kak Vincent setelah sarapan? Lambat bangun. Apakah tindakan yang Vincent lakukan ini sudah benar? Salah. Kenapa salah? Bagaimana perasaan guru ketika mengetahui siswanya makan-makan sedangkan gurunya mengajak kelas? Kamu tahu sambungnya seperti apa? Pasti kecewa. Nah, kalau kamu di posisi guru tersebut, bagaimana perasaanmu? Jadi patut enggak kakak melakukan hal seperti itu? Kamu sudah menyadari tindakan kamu itu salah. Nah, jadi kalau kamu menyadari tindakan kamu salah, seharusnya seperti apa tindakannya? Baik. Ketika sampai di sekolah, bagaimana solusi supaya permasalahan ini tidak terulang kembali? Bagaimana rencana kamu ke depannya? Jadi bagaimana cara kamu untuk menenangkan hati guru matematika yang betul selalu melakukan tindakan kamu ini? Oke, baik, kamu harus menjumpai matematika, kemudian kamu meminta maaf dengan tulus, dan kamu tidak akan lagi mengulangi perbuatan kamu. Kemudian kamu sudah paham kesepakatan kelas kita? Kesepakatan poin berapa ini, Vincent? Apa itunya? Nah, kita sudah sepakati itu. Nah, jadi untuk kedepannya kita, Vincent dan juga teman-teman wajib menyepakati kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, Ibu berharap Vincent untuk kedepannya bisa mematuhi kesepakatan yang sudah kita sepakati tersebut. Ada kata-kata yang mau diutarakan lagi, kata-kata penyesalan? Oke, baik. Ya, Ibu terima permintaan maaf Vincent, dan Ibu juga ingatkan tolong minta maaf juga kepada guru matematika. Terima kasih Vincent. Semoga untuk di kedepannya tidak akan bisa lebih baik lagi. Oke, Kesalahan yang saya lakukan yaitu makan di kelas di jam mata pelajaran. Seharusnya saya harus dapat memanajemen waktu lebih baik agar tidak terlambat sarapan. Kepada Ibu Erni selaku guru matematika saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Dan kepada Ibu Sawah, terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya. Saya akan lebih baik ke depannya. Dan kepada kawan-kawan saya, marilah kita menaati kesepakatan kelas. Terima kasih.